Selamat malam, bersyukur kita boleh jumpa kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap bersukacita dan tetap merindukan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita menjalani hidup ini. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa letih, dan jangan pernah menyerah untuk menyatakan buah-buah iman kita sebagai tanda ucapan syukur kita lewat cara dan sikap hidup, kebaikan-kebaikan yang kita tabur dan kita nyatakan buat sesama kita untuk orang lain. Dan malam hari ini kita akan semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa memohon kelayakan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, tak henti-hentinya Engkau mengasihi dan menyayangi kami, menyertai kami, membekali kami, menguatkan kami sekalian dalam menjalani hidup ini. Terlebih khusus juga Tuhan, dalam menyatakan buah-buah iman kami, dalam kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan memampukan kami sekalian. Tentu banyak yang tidak sempurna kami nyatakan, tetapi kami tetap rindu untuk terus menyatakan buah-buah iman kami. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menguatkan. Dan malam hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan ampuni kami, layakkan kami, dan berfirman-Lah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka ke daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Tuhan menolong kita, menyertai kita dan memampukan kita untuk memahami, menguatkan kita untuk mengaminkan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan sorotan tema roh yang mensukacitakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, gimana perasaan kita, suasana hati kita ketika kita sudah berupaya berjerih lelah untuk melakukan sesuatu bagi kebaikan untuk orang lain, tetapi apa yang kita terima, kita malah tidak diapresiasi, kita malah tidak diterima dengan baik, kita tidak dihargai, kita diabaikan, atau bahkan malahan kita dilecehkan, kita dihina, dan diperlakukan dengan sangat tidak baik, bahkan sangat tidak pantas. Bukankah sewajarnya perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik? Bukankah niat baik
seyogyanya juga disambut dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana perasaan kita ketika sepertinya air susu dibalas dengan tubah? Mungkin ada yang akan bersedih, mungkin kita kecewa, dan mungkin kita akan marah dan bahkan membalas yang lebih daripada apa yang kita dapatkan. Atau mungkin ada yang jerak, ada yang kapok untuk berbuat baik, dan pada akhirnya kita berhenti dan tidak lagi menabur kebaikan. Seolah-olah tidak ada semangat lagi. Untuk apa lagi kita mau melakukan yang terbaik, karena yang kita harapkan, apresiasi dan lain sebagainya, atau kita tidak dapatkan. Paling sedikit, paling tidak kita bisa diterima dengan baik. Tetapi apa jadinya jika kalau kita tidak diterima dengan baik, tetapi malah diperlakukan dengan sangat-sangat tidak pantas. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara, kepada Paulus dan Barnabas? Bukankah kedua rasul Tuhan ini, bukankah kedua orang yang hebat ini, prinsip dalam hidupnya ketika mereka mengenal dan menerima Kristus begitu sangat luar biasa, sampai-sampai mereka tidak lagi memperhatikan dirinya, sampai mereka tidak lagi memikirkan kebahagiaan hidupnya. Seperti mungkin kebanyakan orang, buat apa repot-repot ke sana kemari, bahkan dipertemukan dengan ketidaknyamanan, hidup yang sangat tidak nyaman, hanya untuk berbuat baik, hanya untuk menyatakan kebaikan, hanya untuk menyatakan yang diperlukan oleh orang lain supaya hidup mereka berbahagia, menyangkut keselamatan orang lain, menyangkut iman orang lain, menyangkut kemaslahatan hidup orang lain, menyangkut kebutuhan hidup orang lain, menyangkut penguatan bagi orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas? Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Prinsip hidup mereka begitu sangat luar biasa. Dalam hidup mereka bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi hidup mereka yaitu untuk orang lain dan terlebih bahkan untuk Tuhan. Oleh karena dalam prinsip seperti itulah mereka terus ke sana kemari memberitakan berita keselamatan Injil kepada orang-orang lain. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan berkali-kali mereka pun tidak diterima dengan baik. Berkali-kali mereka dilecehkan, berkali-kali mereka dihinakan, mereka difitnah, berkali-kali mereka tidak diterima dan diapresiasi dengan baik. Berkali-kali mereka mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, mereka mendapatkan perlakuan yang tak pantas, kekerasan, dan bahkan dalam bacaan kita mereka difitnah dan diperlakukan dengan sangat tidak etis, tidak pantas. Kekerasan fisik mereka terima, penderitaan fisik mereka terima. Dalam teks bacaan kita, oleh karena hasutan orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Paulus dan Barnabas, yang tidak lagi suka kepada Injil Kristus, yang lebih mementingkan ego dan kenyamanan mereka, menghasut perempuan-perempuan berhikmat, menghasut perempuan-perempuan yang saleh, menghasut perempuan-perempuan yang ada di situ, di Antioquia, dan menghasut memanfaatkan juga penguasa-penguasa
hakim-hakim para penentu di kota-kota itu. Orang yang berkedudukan tinggi. Dan oleh karena itu mereka berhasil menyatakan niat mereka, keinginan mereka supaya Paulus disingkirkan. Sebelum disingkirkan, sebelum diusir Bapak Ibu Saudara-saudara, perlakuan fisik, kekerasan fisik, dimaki-maki, difitnah, diancam untuk dibunuh, tindak kekerasan mereka alami. Air susu dibalas dengan tubah. Perbuatan baik dibalas dengan kejahatan. Lalu apakah mereka kecewa? Lalu apakah mereka berhenti untuk berbuat baik? Lalu apakah kejahatan dibalas dengan kejahatan? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata dalam bacaan kita dikatakan mereka mengebaskan debu dari kaki mereka. Itu sebagai peringatan atas, ya. Jadi pendidikan, jadi pembelajaran juga bagi mereka bahwa tidak pantas memperlakukan orang lain seperti itu. Dan Paulus tidak mau ikut-ikutan dengan cara mereka yang anarkis. Dan itu juga membedakan, sikap itu juga membedakan antara Paulus dan sikap orang-orang Yahudi yang penuh dengan kecemburuan, yang penuh dengan iri hati. Dan sikap-sikap itu bagi Paulus seperti debu yang tak berarti nilainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah itu apa yang terjadi? Paulus meninggalkan tempat itu bersama dengan Barnabas dan akhirnya mereka ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Mereka terus menyatakan perbuatan baik. Mereka terus menyatakan berita keselamatan Injil kepada orang-orang lain. Mereka tidak marah, mereka tidak kecewa, mereka tidak ngambek, mereka tidak mundur, mereka tidak berhenti, mereka tidak kapok. Ada apa? Ini roh yang membuat mereka terus enjoy. Roh Tuhan membuat mereka terus dimampukan, dikuatkan menghadapi kenyataan-kenyataan yang terjadi. Roh Tuhan memampukan mereka untuk melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam rencana Tuhan. Roh Tuhan membuat mereka, memampukan mereka untuk melangkah dengan pasti, untuk terus menyatakan berita kebenaran. Tak peduli lingkungan menerima atau tidak, tak peduli ancaman datang atau tidak. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah pemberita-pemberita firman Tuhan. Kita diberi tugas untuk menyatakan kebaikan, kebenaran, berita sukacita kepada siapa saja. Kita tidak boleh menyerah karena keadaan. Kita tidak boleh kecewa karena ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kita juga tidak boleh kecewa karena apa yang kita perbuat itu tidak diterima dengan baik. Teruslah berbuat baik. Teruslah nyatakan itu. Teruslah nyatakan buah-buah iman kita. Roh Tuhan yang menyanggupkan, yang terus memberikan sukacita bagi kita untuk terus berjalan, bergerak, menyatakan buah-buah iman kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 46, besarkan nama Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga Allah yang baik. Terima kasih buat waktu dan kesempatan kami boleh mendengarkan merenungkan firman-Mu. Terima kasih kelayakan dan berkat-Mu hari ini. Biarlah dalam tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan terus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang tidak pernah menyerah, yang terus berkobar-kobar, penuh semangat sukacita, menyatakan kebenaran firman-Mu, sukacita-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk saling topang menopang satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, dan bergandengan tangan menyatakan kebaikan itu bagi sesama kami. Kami berdoa buat kehidupan segenap jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam kepahitan-kepahitan hidup. Tuhanlah yang akan terus menguatkan, memberikan sukacita oleh Roh-Mu yang mensukacitakan, agar mereka tetap bisa dikuatkan menjalani hidup mereka, tentu dengan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami percaya juga jemaat-Mu, Tuhan sertai, Tuhan memberikan berkat-berkat yang tak terhingga bagi mereka, agar hidup mereka terus terjamin hanya di dalam Tuhan. Kami percaya semua yang boleh kami lakukan malam hari ini bersama dengan pelayan-pelayan-Mu, dengan tim multimedia, Jemaat Satria Kasih, berkenan bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan memberkati semua yang boleh kami nyatakan, kiranya juga menjadi berkat bagi siapa saja. Kami percaya Tuhan terus menguatkan kami, berikan semangat untuk terus melayani-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan hidup kami seterusnya, terutama di dalam masa-masa sulit ini. Engkaulah sumber sukacita, sumber kekuatan yang terus meneguhkan, menguatkan, memberikan kami sukacita untuk terus berjalan dengan optimis bahwa bersama dengan Tuhan kami akan aman, nyaman, dan damai. Kami pun berdoa buat seluruh umat-Mu yang juga sudah mendengarkan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Engkaulah yang membimbing menuntun kami, agar kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pergumulan-pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, tolong kami. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan dan waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan semoga kita terus menabur kebaikan, menabur berkat bagi kehidupan bersama dan sesama kita. Dan selamat malam, shalom untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu kembali.